Berjumpa kembali dengan saya, Samyuni Elva, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN 01 Kota Anau, Kabupaten Solo. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Fitri Ramadhani. Beliau adalah guru kelas 4B pada SDN 01 Kota Anau, Kabupaten Solo. Assalamualaikum Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan pra observasi, ya Bu Fitri. Oke. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas Ibu. Dan kenapa kita harus hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak didik Ibu atau peserta didik Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan dari kegiatan kita pra-observasi ini. Yang pertama Bu, kita lanjut ya Bu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Baiklah Ibu, tujuan pembelajaran akan tercapai nantinya itu peserta didik mampu memahami perubahan gender, macam-macam gender serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi baik Bu, jadi pembelajaran yang ikut Ibu capai nanti peserta didik Ibu mampu memahami perubahan wujud benda yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan dalam observasi nantinya? Area pengembangan yang kita capai nantinya itu ada 3, itu area mengenai sikap, area keterampilan serta pengetahuan. Pada area sikap di sini, saya melihat melalui cara visual dalam menyampaikan pendapat dalam tanya jawab. Kemudian pengetahuannya itu mengukur keberhasilan siswa dengan pelajaran. Kemudian yang ketiga keterampilan itu melalui rubrik penilaian. Oke, jadi Ibu area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada 3 ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya di dalam kelas. Mungkin dari segi metode pembelajaran, model pembelajaran, atau juga bisa metode pembelajaran. Baik. Pada kali ini pembelajaran saya itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa, kemudian yang diintegrasikan dengan pelajaran siswa emosional dan PSI. Di sini saya akan menentukan pembagian kelompok, yaitu ada kelompok audio, visual, estetik, kemudian juga menggunakan strategi yang discovery learning, tanya jawab, dan di sini saya lebih mengutamakan kepada visual tersebut. Oke, nah jadi Ibu di dalam pembelajarannya nanti Ibu akan melakukan strategi berdiferensiasi yang berkaitan dengan PSE ya Bu ya, pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian metodenya discovery learning ya, dan Ibu juga akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan minatnya, ada yang visual, audio, dan juga kinestetik gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam kelas? Kalau media yang saya gunakan pertama ada berupa lagu untuk memancing siswa, kemudian juga ada video pembelajaran yang saya tayangkan kepada siswa nantinya, dan juga nanti juga ada alat peraga yang saya gunakan kepada siswa. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari Jumat besok jam pertama. Berarti jam 1, 2, 3 jam ya Bu ya. Oke Bu, nanti pada hari Jumat besok saya akan masuk ke kelas Ibu. Saya akan melihat Ibu melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya di kelas. Dan saya nantinya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama pembelajaran itu berlangsung. Oke. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya. Itu percakapan pasca observasi. Dan nantinya di pasca observasi ini kita akan didampingi oleh pengajar praktek
Ibu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Percakapan hari ini mungkin saya lebih merancang atau merencanakan lebih matang nanti ketika disertasi lagi. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Setelah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di hari Jumat depan. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti kalau kita makan es krim harus cepat kita habiskan. Jangan dibiarkan dia meleleh. Paham anak ibu semua? Oke, sekarang pembelajaran yang akan ibu lakukan pada hari ini adalah anak ibu bisa mengetahui pertama konsep perubahan wujud benda, kedua macam-macam wujud benda, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti penilaian ibu ada yang berupa kelompok nanti yang sudah dibagi ini, ada juga secara tanya jawab masing-masing. Jadi anak ibu harus memahami terlebih dahulu secara sendiri tentang materi pada hari ini. Oke. Ini ibu ada. Ini apa ini nak? Ini apa ini? Aktif. Ibu mau tanya, jika ibu minta satu orang ke depan, siapa yang bisa? Oke, bersedia depan. Ini ada lilin, ada korek api. Kita pakai ini ya? Apa yang dibakar ini? Pintar lilin. Coba, jika ini dibakar lilin, tangan kepada tangan. Apa yang Bastian lihat dari apa yang Bastian lakukan hari ini? Ketika Bastian hidupkan lilin dengan korek api, apa yang terjadi Bastian? Apa yang mencair? Lilinnya. Betul tidak nak? Ada anak ibu di rumah mati lampu kecaman. Nah, cari lilin. Pernah nggak? Lalu dihidupkan. Apakah lilin ini akan terus seperti ini? Tidak, dia akan menyusut karena dia mencair karena adanya apa tadi nak? Api. Api itu apa namanya pak? Panas dari kalau sekarang. Kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud benda atau Coba benda. lagi dulu nak. Coba contoh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Ini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan Tadi anak ibu telah menonton tayangan video ibu. Ada berapa tadi zat ini nak? Zat mana kakak? 3. Pertama ada zat. Kedua ada zat. Ketiga ada zat. Paras.
Ganjal tangankan. Kain yang dijemur, apa yang terjadi? Penguapan. Paham? Ya, baca salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masna. Ada berapa perubahan berbeda? Nah, lupa lagi. Memberku apa itu? Perubahan wujud yang menjadi padat benda cair menjadi benda padat. Nah, Tuliskan contoh perubahan wujud benda nah. Pakai tiga mana itu nak? Satu. Nah, buka terakhir. Mencai, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tidak ada yang lain ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa perubahan wujud benda? 6. Nah, Apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda menguap? Besar. Nah, apa itu menguap? Perubahan cair menjadi Perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda gas. besar. Lagi. Tuliskan contoh perubahan wujud benda dari menguap. Besar. Apa itu? Air yang dididih. Air yang dididihkan. Nah, terakhir. Perubahan wujud apakah yang terjadi pada gambar bentuk ini? Mengambon. Mengambon. Kalau pagi dia mengambon. Oke. Ada berapa macam tadi perubahan wujud benda? 6. Semuanya ada berapa macam? 6. Wujud zatnya ada 3, yaitu ada padat, kemudian perubahan wujudnya ada 6. Pertama, membeku, mencair, menguap, mengkristal, mengembun, menyut, tepuk semangat. Dang, ding, 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 dung, 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 seng, aha, aha, ma, aha, aha, na, aha, aha, seng. Agar materi ini bisa dibawa pulang, anak ibu coba. Ibu ada sedikit kuis. Gambar apa ini? Menengok. Pintar nengok. Apa lagi apa? Nengok. Ini apa? Emangnya ini gambar apa ini? Kain baju yang dihangat mana? Dijemur. Kita coba jawabannya betul apa salah? Menguap. Pakaian yang terkena cahaya matahari akan terjadi perubahan wujud. Katutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, tertawa lagi. Sudah? Karena materi kita sudah sampai hari ini, mudah-mudahan ibu di rumah bisa menggunakannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Samyuni Elva, calon guru penggerak angkatan 10 pada SDN 01 Koto Anau, Kabupaten Solo. Saya masih ditemani oleh Ibu Fitri Ramadhani sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Wesi Mefarina sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wesi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Awalnya saya merasa grogi, tegang, tapi alhamdulillah semuanya benar-benar. Oke, jadi berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, bisa dijelaskan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Tahapan saya yaitu membuat rencana pembelajaran. Untuk pengembangan areanya itu ada area kognitif, ada area keterampilan. Area kognitif di sini itu siswa dapat mengetahui tentang perubahan wujud benda, serta keterampilannya itu siswa bisa mengetahui secara langsung nyata tentang perubahan wujud benda tersebut. Oke, jadi Ibu sudah membuat EPP dan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan EPP yang Ibu buat itu. Dan kemudian ada pengambilan nilai secara keterampilan dan pengetahuan, kan seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh yang Ibu lakukan atau pengembangan apakah yang sudah berhasil Ibu lakukan atau yang belum berhasil Ibu lakukan? Alhamdulillah mungkin sudah berjalan dengan lancar, tapi mungkin masih ada kendala atau halangan sedikit mengenai proses pembelajaran. Menurut Ibu apa sih hal-hal yang menghalangi tersebut? Oke, atau kendala-kendala yang terdapat di dalam proses pembelajaran tersebut? Itu masih adanya siswa yang masih kurang aktif di dalam pembelajaran dalam pembagian kelompok. Oh, jadi masih adanya siswa yang kurang aktif, berarti belum semuanya siswa tersebut aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Ya. Oke. Kira-kira mengapa hal tersebut terjadi, Bu? Kira-kira mungkin seperti ini Bu ya, karena kan kita membagi anak sesuai dengan minatnya, itu ada audio, ada visual, dan ada kinesthetik. Sedangkan mereka belum terbiasa dengan hal seperti itu, sehingga dia bertemu dengan teman yang tidak sama dengan dia, jadi dia jadi pasif, jadi kurang aktif karena bertemu dengan teman yang sebelumnya tidak sejoli dengan dia seperti itu. Oke, jadi Ibu sudah melaksanakan pembagian siswa sesuai minat dan bakat mereka. Yang audio, buat pula kelompoknya audio, yang visual dibuat pula, dan kinestetik juga dibuat. Oke, baik Bu. Jadi itu menjadi rencana ke depannya bagi Ibu kan? Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi nantinya. Dan saya menunggu ya Bu cerita-cerita Ibu berikutnya mengenai pelaksanaan dari kendala yang Ibu hadapi tadi. Nah, kira-kira nih Bu akan menerapkannya kapan Ibu? Oh, insya Allah mungkin secepatnya Bu ya, karena kan kita guru kelas, jadi kita Iya. bisa langsung mencobakannya ketika kita ketahui sudah apa kendala yang kita hadapi, Iya. alami, jadi kita langsung akan mencoba mengubah cara belajar yang seperti sebelumnya kita. Oke, jadi Ibu akan langsung mengubahnya. Baik, saya mohon waktu kepada Ibu Wesi sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi dan observasi yang telah kita lakukan. Pada Ibu. Terima kasih Bu Elva, terima kasih Bu Fit, karena sampai saat ini sudah lihat di tahap 3 Bu Fit masih bersedia mendampingi atau menemani Bu Elva untuk kegiatan pasca observasi. Jadi saya sebagai PT sudah melihat video yang telah dilaksanakan waktu pra observasi sampai observasi dan sekarang pasca. Pembelajarannya memang seperti itulah yang terjadi. Memang kendala-kendala yang bukti
sebutkan tadi memang itu yang terjadi waktu pembelajaran di kegiatan observasi waktu itu. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya, karena si ibu guru sudah mengetahui di mana kendalanya, dan mudah-mudahan Bu Eva terus melakukan coaching untuk mendapatkan solusi di depannya, menjadi pembelajaran yang baik untuk peserta didik kita. Cukup Bu Eva. Ya, terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah diapakan kegiatan observasi dalam kegiatan pasca observasi ini. Baik, akhir dari rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, mulai dari kegiatan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Ibu P, Ibu Wesi, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.